Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara dan juga seluruh sahabat TBM Avicenna Malang. Dimanapun berada, Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan pada kesempatan kali ini Bu Aini sudah membawa buku yang sangat menarik dan Bu Aini sudah tidak sabar untuk membacakan pada anak-anak hebat semuanya. Dan bukunya yakni 321, buku yang berjudul Kisah-kisah Teladan Menakjubkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku ini ditulis oleh Kakak Lisdi Rahayu dan diterbitkan dari penerbit Mitra Edukasi Indonesia. Dan anak-anak harus menyimak sampai selesai ya, agar anak-anak dapat mengambil hikmah serta pembelajaran dari kisah yang dibacakan oleh Bu Aini. Dan judul kisah kali ini adalah Kalau Fatimah Mencuri. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Kalau Fatimah mencuri. Kaum Quraisy gempar. Salah seorang anak perempuan kepala suku Bani Makhzum kedapatan mencuri. Mereka menjadi serba salah. Mereka gelisah karena dalam masyarakat Arab kala itu bangsawan adalah simbol kehormatan suku. Aib bangsawan adalah aib masyarakat Quraisy secara umum. Tetapi di sisi lain mereka pun tahu bahwa dalam agama Islam semua orang sama di mata hukum. Apabila seseorang melakukan suatu kejahatan, maka ia harus dihukum. Tak peduli apakah ia anak raja atau rakyat jelata. Akibat suasana serba bingung dan memalukan tersebut, mereka pun ragu-ragu ketika hendak melaporkan kasus itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bingung bagaimana cara menyampaikannya kepada Rasulullah. Sesungguhnya mereka ingin putri bangsawan itu diampuni. Maka orang-orang Quraisy itu pun berembuk, siapakah yang akan membicarakan masalah perempuan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang memberi pandangan, siapa lagi yang berani menyampaikan selain Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Semuanya setuju, maka kaum Quraisy mendatangi Usamah bin Zaid, putra Zaid bin Harisah, budak yang dimerdekakan Nabi yang kemudian menjadi pelayan setia dan anak angkat beliau. Mereka meminta Usamah untuk memohonkan pengampunan bagi putri kaumnya. Zaid bin Harisah, ayahnya
Usamah adalah sahabat yang mulia di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah salah satu orang yang pertama memeluk agama Islam. Di mata Rasulullah, Zaid seperti anaknya sendiri. Rasulullah mendapatkan Zaid sebagai hadiah dari Khadijah. Zaid diberikan Khadijah karena keistimewaan yang dimilikinya. Kedudukan Zaid di mata Rasulullah amatlah tinggi. Karena Zaid adalah salah satu orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Zaid bin Harisah juga menjadi orang kepercayaan atas rahasia Nabi, menjadi panglima bagi pasukannya dan pengganti Rasulullah saat Nabi tidak berada di Madinah. Perkara cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zaid sudah tidak diragukan lagi. Bahkan sudah menyebar di kalangan sahabat-sahabat Nabi dan sudah banyak kisah-kisah yang menunjukkan kecintaan Nabi kepada Zaid bin Harisah. Salah satu kisahnya yaitu saat kematian Zaid bin Harisah saat perang Mu'tah. Beliau menangis sampai terdengar suara tangisannya, sehingga membuat Sa'ad bin Ubadah bertanya, "Mengapa engkau menangis sampai seperti itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ini adalah tangisan orang yang mencintai dan orang yang dicintai." Sekarang Usamah, putra Zaid, diutus untuk menemui Rasulullah. Usamah pun mengantarkan perempuan bangsawan itu menghadap Nabi. Kemudian Usamah membicarakan persoalannya kepada Rasulullah. Ketika sampai pada permintaan pengampunan tersebut, memerahlah muka Rasulullah karena menahan amarah, seraya berkata, "Apakah engkau ingin mengubah ketentuan hukum dari Allah? Engkau ingin meminta keringanan hukum Allah?" Usamah menyesali tindakannya. "Mintakan ampun atas dosaku, wahai Rasulullah." Sore harinya Rasulullah berkhutbah. Sabda beliau, "Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bahwa mereka dulu apabila orang mulia di antara mereka yang mencuri, maka mereka membiarkannya. Namun apabila orang lemah di antara mereka yang mencuri, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendirilah yang akan memotong tangannya." Maka kemudian anak kepala suku tersebut tetap menerima hukuman atas perbuatan mencurinya. Meskipun dia anak seorang pembesar dan masih memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah. Nah, anak-anakku hebat semuanya, hikmah dari kisah tersebut yang dapat kita teladani adalah dalam kisah tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan teladannya sebagai pemimpin yang tegas dan juga adil. Hukum ditempatkan setara di hadapan semua orang.
entah itu bangsawan ataupun rakyat biasa. Tidak pandang bulu dalam memutuskan perkara hukum. Hal ini menjadi renungan bersama bahwa hukum tak semestinya hanya keras saat berhadapan dengan rakyat kecil, tetapi lembek kala bersentuhan dengan para pejabat ataupun orang-orang yang terpandang lainnya. Semoga kisah yang berjudul Kalau Fatimah Mencuri tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tentunya membawa hikmah juga untuk kita semuanya agar dapat meneladani sikap dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Terima kasih anak-anak untuk segala perhatiannya, dan Bu Aini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Di Taman Makan Selasih cukup sekian dan terima kasih. Dan Bu Aini akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat belajar dan terus semangat membaca dan terus menebar kebaikan dimanapun berada. Baik, sampai berjumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Dadah. Salam literasi.